Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat kita masing-masing untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai semuanya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk berdiam di tempat kami masing-masing, untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, dan juga untuk kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan sendiri yang memimpin kami untuk menyembah akan Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab hari-hari kita selalu bersama dengan Tuhan. Tak pernah kita dibiarkan sendiri, tak pernah kita dilepaskan oleh Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang setia kepada kita. Karena itu mari kita angkat suara kita memuji Tuhan bersama. Tiada berarti manusia memperoleh harta dunia, tetapi dia kan kehilangan seluruh hidupnya.
dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, tenangkan hati setiap kami Tuhan, supaya ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan bersama. Sungguh-sungguh bukan hanya kami mengerti, tetapi juga menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Sehingga firman-Mu ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buahnya dalam kehidupan masing-masing kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini perenungan firman Tuhan kita terambil dari Matius pasal yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal 5 dari ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 5 ayat 38 sampai 40. Kalau kita sudah dapat bagian ini, saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada engkau yang hendak mengadukan, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah tentunya setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara dikasihi Tuhan, tema kita pada sore ini pipi kanan atau pipi kiri, saudara. Tentunya sesuai dengan konteks yang sudah kita baca, itu Tuhan memberikan satu perintah yang cukup unik, saudara. Yang tidak biasanya berlaku dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga nggak ada tuh, saudara. Orang yang ditampar pipi kanannya lalu memberikan pipi kirinya juga, saudara. Masa sih kita kalau sudah disakiti justru membiarkan diri kita lebih disakiti lagi? Yang ada biasanya nih, saudara, kalau kita disakiti kita akan membalas. Kalau bisa lebih sakit lagi. Benar nggak, saudara? Itu yang biasanya terjadi di dunia ini. Tetapi kali ini Tuhan memberikan satu perintah yang berbeda, saudara. Bahkan cukup ekstrim. Kalau seseorang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apakah Tuhan sengaja untuk membiarkan anak-anaknya itu dianiaya begitu rupa tanpa membalas sedikit pun? Ya walaupun kita orang-orang Kristen diajar untuk mengasihi, tapi tidak segitu juga kasihnya kali ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, karena itu pada sore hari ini kita mau coba belajar menggali untuk mengerti apa maksud Tuhan lewat perintah yang sulit untuk dipahami dan juga mungkin sulit untuk dilakukan sekaligus, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita mulai tadi bacaan kita dari ayat 38. Kalau Bapak Ibu mau baca keseluruhannya bisa baca dari ayat 17, saudara. Di situ Tuhan memberikan penjelasan yang begitu mendetil tentang hukum Taurat yang berlaku di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan bagian ini merupakan satu bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit, saudara. Kenapa Tuhan Yesus merasa perlu untuk memberikan penjelasan ulang mengenai hukum Taurat kepada orang-orang Yahudi yang mereka notabene adalah pewaris daripada hukum Taurat yang langsung diberikan oleh Allah kepada Musa zaman dulu itu. Karena hukum Taurat yang berlaku pada zaman itu, saudara, bukanlah hukum Taurat yang sesuai lagi dengan yang Allah kehendaki. Standar yang dipakai orang-orang Israel saat itu untuk melakukan mengerjakan hukum Taurat itu tidak lagi sesuai dengan yang orisinilnya, saudara. Sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hukum Taurat itu kehilangan makna dan arti yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus arahkan mereka kembali untuk mengerti apa sih hukum Taurat yang sesungguhnya yang Tuhan Allah ingin dilakukan oleh setiap orang-orang percaya, umat pilihannya pada saat itu, dan juga oleh kita semua saat ini, saudara. Kalau kita mulai dari ayat 38 tadi, saudara, di situ
Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman. Jadi memang firman yang Tuhan katakan di ayat 38 itu sudah mereka pernah dengar. Dan itu memang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 24. Juga Imamat 24 ayat 20. Dan juga kitab Ulangan pasal 19 ayat 21. Saudara. Tentang bagaimana seseorang itu perlu menjaga keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat, tentang jaminan keadilan yang berhak diperoleh oleh masing-masing orang pada saat itu. Dan Musa waktu itu memberikan perintah untuk jaminan keadilan ini, bahwa barang siapa yang merugikan saudaranya, dia harus membayar ganti. Dan itu digambarkan dengan tegas bahwa mata haruslah gantinya mata, gigi harus gantinya gigi, saudara. Tapi yang Musa maksudkan juga bukan berarti kalau orang dilukai matanya, lalu mata orang yang melukai itu juga harus dibutakan. Kalau giginya ditonjok sampai copot, gigi yang orang yang menonjok itu harus tonjok juga sampai giginya copot, saudara. Karena yang Musa mau lebih tekankan di sini bukan perbuatannya, saudara, bukan sekedar perbuatan yang merugikan itu, tetapi juga tanggung jawab daripada orang yang sudah merugikan saudaranya. Kalau engkau sudah merugikan saudaramu sedemikian rupa, ada hukuman yang harus kau tanggung. Ada hukuman yang harus kau jalankan. Dan hukuman itu penting, saudara, karena orang-orang Israel saat itu sedang berada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka orang-orang yang baru saja lepas dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Mereka orang-orang yang perlu dibina secara rohani, secara kerohaniannya, secara sosialnya, saudara. Supaya kehidupan mereka itu tidak seperti orang-orang yang ada di Mesir, tetapi seturut dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Mereka nggak boleh semena-mena terhadap saudaranya. Mereka harus menjaga saudaranya, harus saling mengasihi, saling perhatikan satu dengan yang lain. Karena itu hukum ini tegas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau engkau merugikan saudaramu, ada hukuman yang berlaku sebagai seorang yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Tuhan melanjutkan seperti ini, saudara. Setelah menyinggung soal mata ganti mata dan gigi ganti gigi ini, zaman dulu kamu sudah mendengarkan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, dan ini sampai zaman Tuhan Yesus ini tuh berakar begitu kuat. Kalau seorang merugikan saudaranya, dia harus ganti rugi. Kalau menghilangkan kambing dombanya, harus ganti dengan kambing domba. Kalau tidak, bayar dendanya seperti ini. Kalau orang baik sengaja atau enggak sengaja sudah mencelakai saudaranya sampai matanya buta atau tangannya buntung, dia nggak bisa bekerja, harus ganti rugi sekian sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah saat itu. Sampai sekarang juga saya pikir ada hukum seperti itu, saudara. Ketika kita melakukan kesalahan, ada denda yang harus kita bayar, ada hukuman yang harus kita jalani, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan melanjutkan dengan satu hukum yang berbeda dengan yang sudah mereka pahami ratusan tahun selama ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saudara, hukum memang harus ditegakkan, saudara ya. Tapi kadang-kadang kalau kita perhatikan zaman sekarang itu, hukum itu runcing ke bawah, saudara, tapi tumpul ke atas. Maksudnya untuk orang-orang yang lemah, hukum itu begitu tegas. Bayar denda harus bayar denda. Hukum penjara harus hukum penjara. Tapi untuk orang kalangan tertentu, saudara, hukum itu sepertinya membutakan dirinya atau memblurkan pandangannya, sehingga kesalahan orang-orang tertentu yang berpengaruh itu dihilangkan begitu saja tanpa jejak, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentunya hal-hal seperti itu membuat sakit hati orang-orang yang mengalami penghukuman sesuai dengan kesalahan mereka, saudara. Tuhan di sini bilang begini, saudara, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Gimana mungkin, Tuhan? Selama ini kita diajarkan orang jahat harus dihukum. Kalau orang jahat sama kita, dia harus dapat sanksi. Tuhan sekarang bilang, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Lalu Tuhan lanjutkan,
melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada maksud yang Tuhan ingin ajarkan kepada setiap orang-orang Israel saat itu dan juga kita saat ini, saudara. Saya mau mulai menggali hal ini, mengajak kita untuk melihat tradisi orang Israel kuno saat itu. Perkara tampar-menampar itu adalah satu hal yang kasar dan memalukan. Sampai sekarang juga orang kalau ditampar bukan hanya sakit pipinya, saudara, hatinya juga ikut sakit, Pak. Bahkan sakit di pipi sudah hilang, hatinya itu nggak reda-reda sakitnya, saudara. Karena dia merasa dipermalukan di depan umum. Zaman orang Israel kuno juga dulu seperti itu, saudara. Tamparan itu sesuatu yang memalukan untuk mereka, saudara. Lalu kemudian, kalau orang ditampar, saudara, pipi kirinya, ini tentunya itu menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan. Tetapi kalau pipi kanan, saudara, ya, yang ditampar itu seseorang yang menggunakan tangan kanan, dia tidak menggunakan telapak tangannya untuk menampar, tapi punggung tangannya. Saudara bisa pahami ya, ketika seseorang ditampar pipi kanannya, lalu orang yang berhadapan dengan dia menampar itu tentunya tidak menggunakan telapak tangan, tapi punggung tangannya. Tradisi orang Israel kuno, kalau seseorang ditampar dengan punggung tangan ini, seperti ini, saudara, itu satu hal yang sangat double memalukan. Tamparan dengan telapak tangan saya sudah begitu memalukan, apalagi dengan punggung tangan, saudara. Nah, hukum yang berlaku di sana juga adalah ketika seorang ditampar, dan itu membuat dia malu di depan banyak orang, maka orang itu yang merasa dia tidak bersalah lalu dia ditampar, dia punya hak untuk mengadukan perkara tampar-menampar ini ke pengadilan setempat. Dan ada denda yang ditujukan untuk orang yang menampar seseorang. Kalau ditampar dengan telapak tangan, saudara, itu akan kena denda kira-kira 100 dinar. 100 dinar ya kira-kira kalau dikalkulasikan zaman sekarang itu, kalau 1 dinar itu upah untuk sehari pekerja, itu berarti upah minimum ya sebanyak 3,5 bulan, saudara. Denda yang besar. Tapi kalau seorang menggunakan punggung tangannya menampar, itu dendanya double, saudara. Kalau menggunakan telapak tangan 100 dinar, maka punggung tangan itu kalau di double berarti 200 dinar. Setengah tahun dari upah bekerja buruh yang berlaku saat itu. Jadi hukuman untuk orang yang menampar itu berat, saudara. Cukup berat. Saat itu bahkan mungkin berapa masih berlaku saat ini. Nah, ketika Tuhan berkata, kalau seorang menampar engkau dengan pipi kananmu, kalau menampar pipi kanan berarti dengan punggung tangan ini, saudara. Berilah kepadanya pipi kirimu. Ada 2 tafsiran kira-kira yang menarik yang saya temukan, saudara. Ketika seorang menampar engkau dengan punggung tangannya, mempermalukan engkau sedemikian rupa sampai kau merasa muara jengkel, itu marahnya sampai di ubun-ubun, saudara. Saudara pernah merasakan marah sampai di ubun-ubun, saudara merasa saudara dipermalukan, apalagi kalau yang mempermalukan itu orang yang maaf mungkin kita anggap tidak selevel dengan kita. Kemarahan kita itu sudah sampai di ubun-ubun, kita rasanya itu mau balas demikian rupa sampai dia tahu siapa kita sebenarnya, saudara. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau dipermalukan, jangan balas dia. Jangan simpan dendam sama dia. Dan ini berkaitan dengan apa yang Tuhan lanjutkan dalam ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukan cuma ampuni, bukan cuma doakan, kita disuruh mengasihi orang itu, saudara. Orang yang kita anggap itu sudah mempermalukan kita. Bukan hal yang mudah tentunya, saudara. Tuhan ingin kita bisa mengelola emosi kita, mengelola perasaan kita,
supaya kita nggak baper dengan emosi kita. Tuhan ingin kita bercermin kepadanya. Saudara, ketika Tuhan Yesus dipermalukan sedemikian rupa waktu dia disalibkan, dia ditampar oleh seorang prajurit, saudara, Tuhan tidak balas tamparan itu. Tuhan hanya berkata, kalau memang aku salah dan perkataanku ini salah, tunjukkan salahku. Tapi kalau aku nggak salah, kenapa kau menampar aku? Ujaran ini bukan ujaran kebencian, tapi ingin menyadarkan orang itu apa yang kau perbuat tidak boleh semena-mena terhadap sesamamu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pipi kanan, pipi kiri ini bukan secara harafiah, tapi lebih kepada hati kita. Bagaimana anak-anak Tuhan itu harusnya mengelola hatinya, menghadapi perasaan-perasaan yang mungkin akan menimpa dia, entah itu amarah, kesedihan, kejengkelan, perasaan dipermalukan sedemikian rupa, saudara, harus dikelola sedemikian rupa. Saudara, pasti kalau kita dipermalukan sedemikian rupa, saudara, itu kejengkelannya tidak cuma 1-2 hari, bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang katakan sampai mati aku nggak mau maafkan. Tuhan nggak mau hal itu terjadi kepada anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita berdiam. Pengampunan itu pasti nggak mudah, tapi Tuhan ingin kita berdiam, mengampuni, mendoakan, dan mengasihi. Maka Tuhan akan mampukan kita supaya lewat diri kita nama Tuhan dimuliakan. Lewat diri kita lebih banyak lagi orang-orang sekitar kita yang bisa mengenal Tuhan. Nah, saudara, tafsiran yang kedua yang saya temukan itu ketika seorang menampar dengan punggung yang mempermalukan kita, lalu Tuhan bilang coba alihkan untuk dia tampar pipi kiri. Tuhan juga mau mengajarkan orang yang menampar itu yang menyakiti kita bahwa baik engkau maupun saya itu sama derajatnya di hadapan Tuhan. Biasanya orang Israel kalau menampar dengan telapak tangannya itu untuk orang selevel dengan dia. Kalau punggung tangan itu untuk orang yang tidak selevel dengan dia. Jadi saudara, orang Israel tahu kapan dia harus pakai telapak atau punggung untuk menyakiti orang lain, saudara. Ini Tuhan mau bilang, orang-orang Israel itu orang-orang yang superior, merasa diri superior, yang merasa diri itu lebih tinggi dari orang lain, saudara. Tuhan mau bilang, baik orang Israel maupun orang-orang di luar Israel yang mereka anggap kafir itu sebenarnya satu level di hadapan Tuhan. Gak ada tuh yang lebih tinggi, gak ada yang lebih suci di hadapan Tuhan. Semua sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu gak ada orang yang merasa lebih suci, lebih kudus. Orang Israel itu sudah, apalagi kalau sudah pakai jubah putih, jenggot panjang, mereka sudah merasa tuh kerajaan surga itu milik mereka, saudara. Sekarang Tuhan mau bilang tuh, jangan sekali-kali meremehkan orang dengan menganggap dia itu punggung kamu. Ataupun orang yang lain yang kamu anggap lebih tinggi dari kamu anggap telapak kamu. Kalau orang yang sama lebih tinggi dari dia, dia hormat semikian rupa. Kalau orang yang lebih rendah dari dia, dia pandang enteng semikian rupa. Padahal baik orang yang kita anggap remeh, kita anggap tinggi, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya harus kita hormati, harus kita kasih, harus kita ajak untuk mengenal kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman Tuhan sore hari ini singkat dibaca tetapi sulit untuk dilakukan. Karena Tuhan ajarkan kami untuk bisa memaafkan orang-orang yang mungkin sudah pernah menyakiti hati kami, melukai kami, dan ajar kami untuk bisa mendoakan mereka dan juga terlebih mengasihi mereka seperti yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk saudara kami yang sedang sakit saat ini dalam pemulihan, biar tangan Tuhan sendiri yang menjamah menyembuhkan saudara kami ini, memberikan pengharapan dalam Tuhan bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan sendiri yang pegang kendali atas hidup mereka, dan Tuhan yang memberikan mereka hikmat bijaksana untuk bisa melampaui segala pergumulan yang mereka hadapi. Percaya Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk mereka yang bersedih, berduka cita, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan sendiri juga menjadi sahabat terbaik bagi saudara kami ini. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, biar terus menjadi saksi Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini.
yang pada tahun mendatang akan melaksanakan pemilihan presiden. Tuhan kiranya memimpin, berikan hikmat untuk setiap rakyat Indonesia memilih presiden terbaik bagi bangsa kami, Tuhan. Berkati bangsa kami ini ya Bapa. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari cadas di depanku, datang air yang segar dari cadas di depanku, datang air yang segar. Di jalan aku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Oh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihibur hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari cadas di depanku, datang air yang segar dari cadas di depanku, datang air